akan membahas materi bahasa Indonesia, yaitu materi drama. Yuk kita belajar bersama. Dalam materi drama kali ini, apa saja sih yang akan kita pelajari? Oke, untuk yang pertama kita pelajari mengenai apa sih drama itu. Nah, kita kan semua sudah sering nih nonton drama, tapi kita mungkin nggak tahu apa sih drama itu. Nah, drama itu merupakan pertunjukan yang berisikan dialog antar pemeran tokoh. Nah, maksudnya itu di dalam drama terdapat percakapan. Percakapan itu adalah dialog. Ya, percakapan antar pemain. Nah, pemeran itu artinya pemain. Nah, kemudian drama juga dapat dinyatakan sebagai dialog yang dipentaskan. Kenapa drama dinyatakan sebagai dialog yang dipentaskan? Karena di dalam drama tersebut lebih mengutamakan dialog. Dari dialog kita bisa menentukan isi drama tersebut. Nah, kemudian drama dapat dipentaskan secara langsung ataupun tidak langsung. Nah, kita kan sekarang sudah sering itu nonton drama di televisi, ataupun mungkin kita nonton drama itu di drama-drama online. Ya, saya tahu sih pasti banyak nih teman-teman yang suka dengan drakor alias drama Korea. Nah, jadi kalau misalnya kita nonton di televisi ada sinetron. Apakah sinetron termasuk kepada drama ya? Nah, bedanya sih kalau drama itu dia sudah tersusun secara terperinci di dalam sebuah teks atau istilahnya naskah drama. Mungkin kalau dalam istilahnya adalah skrip, ya, skrip dari sebuah cerita. Kalau dalam drama itu tidak akan ada penambahan secara mendadak ataupun secara langsung ketika penayangan. Oh, kira-kira tiba-tiba berubah naskahnya, tidak bisa. Kalau di dalam drama tidak ada perubahan, jadi pementasan atau penayangannya itu sudah sesuai dengan naskah yang dibuat. Sedangkan sinetron itu mungkin sama dengan drama, cuma bedanya itu kalau sinetron bisa terjadi perubahan-perubahan dalam naskah. Kenapa bisa terjadi perubahan? Nah, karena berdasarkan dari penayangan sinetron itu sendiri, penayangannya kalau misalnya tinggi, ya ditambah-tambah deh episodenya. Nah, kalau di drama enggak ya. Makanya beda antara sinetron dengan drakor yang kita tonton. Oke, kita lanjut ya. Masuk kepada unsur dalam drama. Apa aja ya unsur-unsur dalam drama itu? Unsur yang pertama ada prolog. Nah, kalau prolog ini dia lebih kepada drama yang dipentaskan secara langsung. Drama yang dipentaskan secara langsung itu di awal cerita akan menyampaikan sebuah prolog. Apa sih prolog? Prolog merupakan gambaran tentang cerita yang akan ditampilkan. Ya, jadi prolog itu dibacakan mengenai gambaran nih cerita apa yang akan disampaikan. Misalnya kami akan menayangkan sebuah drama yang berjudul bla 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 dengan para pemainnya adalah. Nah, jadi dalam prolog juga terdapat perkenalan tokoh. Nah, yang kedua ada epilog. Epilog itu berisikan tentang kesimpulan atau ending dari sebuah drama yang ditampilkan. Kalau prolog ditampilkan di awal atau sebelum pementasan, kalau epilog itu ditampilkan setelah pementasan. Nah, jadi setelah pementasan itu akan dibacakan ending ceritanya seperti apa, kemudian nanti para pemain akan maju ke depan semua dan mengucapkan terima kasih. Nah, itu adalah epilog. Jadi sama ya, epilog
itu sama dengan penutup dari sebuah drama. Nah, nih ada dialog. Peran terpenting dalam sebuah drama itu adalah dialog. Ya, dialog itu percakapan antar pemain. Dalam dialog ini kita harus benar-benar nih memerankan. Oh, kita nih sekarang memerankan dalam drama itu sebagai seorang nenek-nenek. Maka dalam dialog yang kita perankan itu juga intonasinya harus seperti intonasi nenek-nenek. Jangan ketika kita memerankan nenek-nenek tapi intonasinya seperti intonasi kita sebagai anak remaja, tentu berbeda ya. Misalnya gini nih, tokoh yang kita perankan adalah nenek-nenek. Tentu dialognya nanti, "Cu, mau makan apa, Cu?" Nah, nadanya seperti itu ya. Jadi dalam dialog juga kita harus memperhatikan yang namanya intonasi suara. Intonasi itu tinggi rendahnya suara. Kemudian penghayatan jiwa terhadap tokoh. Kenapa kita membutuhkan penghayatan jiwa terhadap tokoh? Agar kita bisa memerankan dengan benar tokoh yang kita perankan. Jikalau dialognya itu tidak masuk atau dialognya itu tidak berkenan dengan penonton, maka drama itu tidak akan hidup. Nah, yang kedua selanjutnya adalah monolog. Monolog ini juga percakapan, tapi percakapan dengan diri sendiri. Nah, misalnya teman-teman kan sering nih nonton sinetron ya, atau nonton drakor ya, ada suara tapi tidak si tokoh tidak membuka mulut sama sekali. Si tokoh tidak membuka mulut sama sekali atau tidak berbicara sama sekali. Ya. Nah, kok bisa begitu? Itulah yang dinyatakan sebagai monolog. Monolog berarti berbicara dengan diri sendiri. Misalnya nih ya, dia hanya berdiri aja. Adegannya adalah dia berdiri, kemudian ada suaranya. Pokoknya aku harus menang kali ini. Aku harus menang, aku harus bisa. Dengan ekspresi yang sangat menggeram. Ya. Nah, seperti itulah kira-kira monolog. Kemudian ada adegan. Nah, antara dialog dengan adegan ini harus balance atau harus sama. Misalnya dialognya marah, adegannya malah menangis, itu kan tidak sesuai. Dialognya dia sedih, tapi adegan yang diperankan ya dialog di adegan yang sedang seperti marah-marah. Nah, itu kan tidak sesuai. Ya, jadi antara dialog dengan adegan itu harus sesuai. Harus saling mendukung. Misalnya dialognya sedang marah. Jadi mungkin adegan yang kita lakukan tangannya bisa mengepal. Aku harus bisa menghajarmu. Contohnya ya, ini bukan marah betulan. Nah, kemudian kalau misalnya adegannya menangis, dialognya juga harus menangis. Atau dialognya, harus menangis nih, jadi adegannya harus menangis. Tolonglah hamba hanya hamba rakyat jelata. Nah, jadi adegan itu juga dibarengi dengan ekspresi ya, ekspresi muka, gestur. Nah, gestur itu adalah gerak tubuh. Nah, jadi kalau misalnya adegannya itu menangis, berusahalah menampakkan muka yang sangat sedih, atau kalau perlu sampai meneteskan air mata. Nah, jadi adegan itu apa? Adegan itu merupakan
gerakan yang dilakukan untuk mendukung sebuah dialog di dalam sebuah drama. Ya, nah, oke. Kemudian ada babak. Yo, babak itu apa ya? Nah, babak itu merupakan pergantian antar pemain, kemudian mungkin pergantian cerita atau pergantian situasi atau pergantian latar atau tempat pemainnya. Ya. Nah, jadi dalam drama itu mungkin ada babak 1, babak kedua, babak ketiga, atau sampai babak keberapa. Ya, memang di dalam drama tidak disebutkan sih kita masuk kepada babak 1. Tidak, ya, drama itu mengalir seperti air aja. Nah, pergantian-pergantian itulah yang dinyatakan sebagai babak. Oke, kawan-kawan. Nah, paham ya? Mudah-mudahan paham ya teman-teman semua. Oke, kita lanjut lagi ke selanjutnya, yaitu unsur pendukung dalam pementasan drama. Nah, namanya juga drama ya. Drama itu selain dari dialog, juga ada unsur-unsur pendukung, yaitu latar. Ya, latar itu kalau dalam drama itu dinyatakan sebagai tata panggung. Ya, kalau misalnya kita itu sedang berdrama berada di dalam sebuah ruangan, misalnya ruangannya kamar, maka kita buatlah tata panggungnya itu seperti berada di sebuah kamar. Kalau misalnya berceritanya ini mengenai hutan, maka latar yang kita pergunakan atau tata panggungnya yaitu hutan. Nah, kemudian ada kostum. Kostum itu mungkin sama dengan tata busana. Kok kostum harus sesuai? Ya, kostum harus sesuai dengan apa yang kita perankan. Kita sebagai tokoh apa di sana. Kalaulah kita itu memerankan seorang pejuang, maka kostum yang kita pakai ya sesuai, harus kostum seorang pejuang, atau mungkin kita menggunakan kostum tentara. Ya. Nah, jadi kalau misalnya kita sebagai seorang ratu, ya kita harus berkostum sebagai seorang ratu. Ini kadang kita sebagai rakyat jelata tapi pakai celana yang bagus, pakai kemeja yang keren. Nah, itu nggak sesuai. Kalau rakyat jelata ya mungkin bisa dengan menggunakan kaos, ya kaos polos yang sudah tidak terlalu bagus, kemudian pakai celana kain atau pakai celana yang sudah agak-agak pudar. Atau kalau misalnya kita memerankan sebagai bapak-bapak, ya bapak-bapak yang berada di kampung, nah kita cukup menggunakan baju kaos, kemudian sarung dan peci. Ya, kalau bapak-bapak, kemudian ada tata rias. Nah, ini sangat mendukung antara kostum dan tata rias. Kita memerankan sebagai seorang nenek-nenek. Kita sudah pas nih kostumnya. Kostumnya ya biasanya kalau nenek-nenek ya identik dengan kain panjang, kemudian baju ya baju-baju kebaya, atau mungkin pakai daster ya, daster panjang, kemudian pakai jilbab, atau misalnya ya rambutnya agak diputih-putihkan ya. Tapi sayang tata riasnya tata rias yang agak-agak anak-anak muda gitulah. Nah, jadi kan nggak sesuai. Kalau misalnya sebagai nenek-nenek ya kita sesuaikan, mungkin tata riasnya mukanya agak gelap-gelapkan ya, pakai lipstik mungkin yang agak kecoklatan ya, atau nggak usah pakai lipstik sama sekali, mungkin hanya mukanya dikasih bedak yang agak kecoklat-coklatan biar nampak kerut-kerut muka gitu ya. Nah, kalau misalnya kita seperti seorang ratu ya kita sesuaikan ya. Jadi antara kostum tata rias itu harus sama atau balance ya. Oke. Nah, yang terakhir ada musik. Kalau misalnya di dalam drama itu nggak ada musiknya, kayaknya dramanya ya hening-hening gitu aja. Kadang ya
menghidupkan suasana itu dengan musik. Musik yang dipilih juga harus sesuai dengan drama yang sedang kita perankan ya. Nanti kalau misalnya musiknya ini dramanya drama horor, musiknya dipergunakan musik mellow. Dramanya nih drama tentang perjuangan, yang dipergunakan musiknya musik pop. Nah, jadi tidak seimbang. Jadi antara musik dengan drama itu harus sesuai ya. Nah, jadi teman-teman, unsur pendukung pementasan drama itu sangat-sangat berperan penting dalam suksesnya sebuah drama. Karena kadang penonton atau audiens itu dia bukan hanya menikmati sebuah cerita yang disajikan, tapi juga menikmati ya tata panggungnya, menikmati kostum yang kita pakai, bahkan mungkin menikmati musik-musik yang dipergunakan dalam drama tersebut. Jadi unsur pendukung pementasan drama ini akan menghidupkan cerita yang kita angkat dalam sebuah drama. Oke, teman-teman, paham ya? Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis drama ya. Ternyata jenis drama itu banyak banget. Nah, ya, jenis drama yang pertama adalah tragedi. Dari bahasanya aja udah jelas ya. Tragedi berarti banyak konflik di dalamnya. Ya, nah biasanya sih akhir cerita dalam drama tragedi itu biasanya sad ending atau yang sedih-sedih gitu ya. Nah, tragedi itu kalau misalnya dalam drakor-drakor tuh seperti drama-drama kerajaan Seoul misalnya ya. Nah, itu kan banyak kali konflik-konflik membuat kita itu merasa tegang ketika menontonnya, atau mungkin tingkat penasaran kita semakin tinggi. Ya. Nah, jadi drama tragedi itu berisikan dengan konflik-konflik dan diakhiri dengan sad ending. Nah, kemudian drama yang kedua yaitu komedi. Nah, ini komedi ini dramanya itu ya sifatnya agak santai dikit lah. Ya, tidak hanya tragedi aja. Ya, komedi ini dia diimbangi dengan ada hal-hal yang lucu dan berakhir dengan bahagia. Kalau tragedi itu tegang, komedi ini sifatnya sedikit lebih ringan. Ada masalah ya pasti di dalam sebuah drama itu pasti ada konflik ya. Nah, yang ketiga ada tragikomedi. Tragikomedi itu ada gabungan dari tragedi dan komedinya. Kadang kita sering nonton itu ya drama yang pemeran pendampingnya itu dia kadang bertingkah konyol ya, atau mungkin dibuat supaya cerita itu sedikit berwarna. Nah, itulah dia tragikomedi. Jadi bukan hanya sekedar konflik yang ditonjolkan, konflik utama dari cerita utamanya, tapi diberikan sentuhan-sentuhan komedi supaya cerita itu lebih berwarna. Oke, yang keempat ada opera. Nah, kalau opera itu sebenarnya ya dia lebih ke sifatnya penayangan langsung ya. Nah, misalnya tuh kalau dalam Cina ya, film-film Cina itu ada opera. Kalau di Upin itu kan Mimi suka nonton opera Cina. Nah, seperti itulah. Ya, jadi di dalam opera itu dramanya didialogkan dan kemudian diiringi dengan musik. Kemudian ada melodrama. Nah, yang ini yang sering nih kita tonton nih, melodrama. Ya, melodrama itu hampir sama sih dengan opera, ya. Tapi dia lebih mengutamakan isi cerita. Kalau dalam penayangannya itu
Ya, penayangan secara langsung. Kalau opera itu dia komplit ya. Di sana ada tariannya juga, kemudian di sana juga ada musik-musiknya yang menonjol ya. Jadi mungkin kadang gerak-gerakan adegan-adegan tanpa dialog dan ada diiringi dengan musiknya. Tapi kalau melodrama itu komplit ya, semuanya seimbang dan lebih menonjolkan kepada ceritanya, berarti lebih banyak dialognya. Nah, ini tableau. Tableau itu drama yang mengutamakan gerak. Ya, pemain tidak melakukan dialog tapi mengutamakan gerakan. Ya. Nah, jadi mungkin lebih condong kepada adegan-adegan daripada dialog-dialognya. Nah, kalau misalnya di opera itu ya semuanya berperan ya. Nah, tableau dia tidak ada dialog. Ya, dia tidak ada dialog, dia hanya mengutamakan gerakan aja. Ya, mungkin seperti pantomim ya. Nah, kemudian sendera tari. Sendera tari itu merupakan gabungan seni drama dan seni tari. Berarti dalam sendera tari ya, itu dia ada dialog-dialognya, tapi juga kadang menyampaikannya bukan hanya dari sekedar dialog tapi dengan tari-tarian. Ya, kadang mungkin kalau kita sekarang lebih seperti musikalisasi drama ya. Musikalisasi drama itu drama yang sedikit dialog, kemudian ada tari-tariannya. Nanti berdialog lagi, kemudian ada tari-tariannya. Nah, mungkin kayak film-film India lah. Ya, oke. Itu adalah dari jenis-jenis drama. Next, nah inilah dia struktur dari drama. Struktur drama itu ya, kalau dalam pementasannya itu ada prolog, ada dialog, dan kemudian epilog. Prolog ya, prolog itu dia di awal cerita menyampaikannya ya sebagai pengantar untuk memberikan gambaran drama yang akan dipentaskan. Kemudian masuklah kepada dramanya, dialog. Kemudian ditutup lagi dengan sebuah kesimpulan atau nilai-nilai yang diperoleh dari drama yang ditampilkan. Berarti dia sebagai penutup. Ya, jadi kalau secara struktur penampilannya ada prolog dulu, kemudian drama yang berisikan dialog, baru epilog sebagai penutup atau kesimpulan-kesimpulannya. Nah, sedangkan di dalam inti cerita, ya inti cerita drama itu strukturnya terdiri dari orientasi, komplikasi, resolusi atau denouement. Nah, orientasi itu apa ya? Orientasi itu memperkenalkan para tokoh, menyatakan situasi cerita, mengajukan konflik yang akan dikembangkan menjadi bagian utama cerita. Ya. Nah, orientasi itu mungkin seperti prolognya ya. Cuma prolognya secara singkat aja. Nah, kemudian sudah masuk kepada dalam orientasi ya. Sudah masuk kepada dramanya, tapi masih sifatnya yang ringan. Belum ada terjadi konflik-konflik atau belum ada terjadi permasalahan-permasalahan. Ya mungkin masih ada berupa perkenalan-perkenalan atau mungkin ya masih dialog-dialog ringan antar pemainnya. Nah, setelah orientasi ya baru penyampaian cerita ringan, masuklah kepada komplikasi. Komplikasi ini ya itu sudah muncul konflik-konflik. Ya berarti si pemeran utama itu menemukan rintangan-rintangan. Ya, sudah ada permasalahan-permasalahan yang muncul.
sudah ada permasalahan-permasalahan muncul, bahkan permasalahan puncak atau inti dari permasalahan di dalam drama tersebut. Ya, nah jadi disinilah inti dari ceritanya. Apa sih permasalahan yang dibahas dalam drama ini? Itu akan dituangkan di dalam sebuah komplikasi. Nah, kemudian setelah muncul permasalahan-permasalahan, diakhiri dengan resolusi. Ya, resolusi itu disebut dengan klimaks atau turning point. Nah, dalam klimaks inilah nanti yang menentukan perubahan. Apakah si pelaku ini akan mengalami sad ending atau happy ending? Ya, yang akan menentukan nasib dari pelaku utama. Oke, jadi dalam struktur ceritanya itu ada orientasi dulu, komplikasi, baru resolusi. Oke, next teman-teman. Kira-kira masih betah kan? Oke ya. Kita next selanjutnya yaitu unsur intrinsik drama. Sama halnya dengan karya sastra lainnya, drama juga memiliki unsur intrinsik. Unsur intrinsik itu adalah unsur yang terdapat di dalam drama itu sendiri. Ya, nah unsur intrinsik drama itu tentu berbeda dengan unsur intrinsik pada karya sastra yang lain. Mengapa? Karena dalam drama ini kan dia dipentaskan. Kalau misalnya karya sastra yang lain seperti novel, cerpen, nah itu dia hanya berbentuk teks. Bahkan tidak jarang novel diangkat dalam sebuah drama. Ya, jadi apa saja unsur intrinsik drama? Yaitu ada tokoh. Ya, tokohnya itu adalah ya yang akan kita perankan. Beda ya, tokoh dengan pemain itu berbeda. Tokoh itu yang akan kita perankan. Sedangkan pemain itu adalah orang yang memerankan tokoh. Ya. Nah, kemudian ada karakteristik. Nah, karakteristik di sini sama dengan penokohan atau watak, sifat dari si tokoh. Ya, kadang kita melihat nih dia nih sebagai orang jahat, orang baik, ya. Maka dalam karakteristik itu ada yang bersifat jahat atau yang dikenal dengan istilah antagonis, ya. Kemudian protagonis, dia berperan sebagai orang yang baik, dan protagonis, ya dia adalah orang yang mendukung dalam si pelaku protagonis. Ya, kalau misalnya dalam karakteristik itu sifatnya dia sebagai tokoh sampingan ya, yang membantu atau tokoh pendamping. Oke, next. Kemudian ada latar atau setting. Ya, latar itu tempat, waktu, dan suasana. Kemudian alur atau plot. Alur atau plot itu adalah jalan cerita. Jalan ceritanya ya sama, apakah jalan ceritanya sifatnya maju, mundur, atau alurnya bolak-balik. Nah, kemudian gaya bahasa. Nah, gaya bahasa yang dipergunakan ini ya, gaya bahasanya itu ya kadang kita menggunakan gaya bahasa yang mungkin sedikit menjenuhkan, atau gaya bahasa yang monoton, atau mungkin gaya bahasanya gaya bahasa kedaerahan kalau dia mengangkat cerita-cerita yang bersifat kayak kerajaan ya, atau bersifat legenda. Nah, itu tentu menggunakan gaya bahasa daerah ya. Nah, jadi gaya bahasa itu ditentukan berdasarkan cerita yang kita pilih. Nah, amanat itu ya teman-teman tahu ya, amanat itu adalah pesan-pesan atau nilai-nilai moral yang bisa kita ambil dalam sebuah pementasan drama. Apakah amanat penting?
Amanat sangat penting. Jadi selain kita menikmati sebuah cerita yang disajikan, kita juga ada nilai-nilai positif yang kita berikan kepada audiens atau penonton. Ya, jadi kalau kita mau buat sebuah drama, kita harus memikirkan juga yang namanya amanat, apa sih yang bisa diambil dari drama kita, apa sih yang ya bisa dipetik, atau apa sih nilai positif dari drama kita. Ya, selain dari kita tampilkan koreo atau mungkin dialog-dialog ataupun mungkin adegan-adegan yang sangat-sangat menarik. Oke? Baiklah teman-teman, kita sudah bahas seluruh hal yang berkaitan dengan drama. Ya, semoga teman-teman paham dengan materi drama kali ini. Iya. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat bagi teman-teman semua dan dapat membantu teman-teman dalam memahami materi drama. Sampai jumpa lagi dengan Siti Naimah Dayu di materi selanjutnya. Selamat belajar dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.